Hai guys, balik lagi sama Enku di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Squid Game episode ke-6. Film Squid Game merupakan film series Netflix yang berasal dari Korea dan dirilis baru-baru kemarin tahun 2021. Disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Pada episode ke-6 ini menceritakan setelah para pemain yang lolos melewati permainan tarik tambang kematian, mereka akan menghadapi permainan berikutnya yang lebih kejam karena mereka harus membunuh temannya sendiri. Oke, untuk detail ceritanya langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal cerita, para pemain disuruh untuk berbaris oleh panitia untuk menghadapi permainan selanjutnya, yaitu permainan mematikan keempat. Kyun memberikan jaketnya kepada si kakek untuk menutupi celananya yang basah. Saat para pemain menuju ke tempat permainan berikutnya, mereka diperlihatkan beberapa panitia dan pemain nomor 111 yang telah mati dengan digantung di langit-langit ruangan. Panitia memperingatkan para peserta bahwa jika ada yang berani membuat kekacauan, mereka akan memiliki nasib yang sama seperti orang-orang yang mereka lihat. Sementara itu, Junho telah berhasil menemukan identitas kakaknya. Ternyata kakaknya itu merupakan seorang pemenang di permainan gila tersebut beberapa tahun yang lalu. Tak lama kemudian, telepon untuk frontman berdering. Junho mencoba untuk mengeceknya. Namun dari arah lain terdengar frontman membuka pintu kamar dan akhirnya Junho pun segera bersembunyi. Ternyata frontman mendapatkan telepon dari tamu VIP. Tamu VIP merupakan orang-orang elit yang menginvestasikan dananya untuk permainan Squid Game. Setelah frontman menutup teleponnya dan pergi, Junho mencoba untuk menghubungi nomor telepon orang VIP itu. Namun nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi. Para pemain diberitahukan aturan permainan berikutnya. Kali ini mereka akan memainkan permainan dengan dua orang yang saling berpasangan. Mereka dipersilakan untuk memilih pasangannya dengan cara berjabat tangan sebagai tanda jika mereka sepakat satu sama lain. Minyo pun mulai mengajak Gi-hun untuk bermain bersamanya. Namun Gi-hun tampak ragu untuk menerima ajakan itu. Lalu wanita tersebut mencoba untuk mengajak Sang-woo dan juga pemain lain yang sekiranya mau berpasangan dengannya. Sayangnya pemain yang lain pun juga tidak ada yang mau. Di sisi lain, Sang-woo mengajak Ali untuk bekerja sama. Gi-hun yang melihat hal itu merasa cukup iri dengan keputusan yang mereka buat. Sedangkan Sae-byok pergi begitu saja, tanpa berkata apapun. Melihat hal itu, perempuan nomor 24 mencoba untuk mengejarnya. Kemudian ia mengajak Sae-byok untuk berpasangan dengannya. Sebagai balas budi karena Sae-byok telah mengajaknya bergabung pada permainan tarik tambang sebelumnya. Sae-byok tampak tidak tertarik untuk berpasangan dengan gadis itu. Namun gadis tersebut berjanji akan membantu Sae-byok untuk menang. Mendengar hal itu, Sae-byok pun akhirnya menerima ajakan tersebut. Sedangkan Kyun mendapat ajakan dari pemain lain yang merupakan orang yang memiliki profesi sebagai guru olahraga. Pemain itu mengingatkan Gi-hun bahwa pemain yang tersisa sekarang ini berjumlah ganjil, yakni 39 orang. Jika tidak cepat-cepat memilih pasangan, nanti dia bisa terlantar dan tidak kebagian kelompok. Kemungkinan pemain yang terlantar itu akan dieliminasi oleh panitia. Mendengar hal itu, akhirnya Gi-hun mengambil keputusan. Namun saat ia mulai mengulurkan tangannya, ia melihat si kakek tua nomor 1 yang sedang duduk sendirian. Akhirnya Gi-hun membatalkan ajakan tersebut dan malah mengajak si kakek berpasangan dengannya. 저랑 하실래요? Kini semua pemain telah mendapatkan pasangan mereka masing-masing. Akan tetapi Minyo tidak mendapatkan pasangan karena pemain yang tersisa berjumlah ganjil. Dengan putus asa, ia pun memaksa peserta lainnya untuk memasukkannya ke dalam tim. Namun dengan cepat para panitia segera membawanya ke belakang. Seluruh pemain diinstruksikan untuk menuju ke area permainan keempat. Arena itu mirip seperti miniatur perumahan kecil yang ada di wilayah perkotaan. Lalu panitia mulai membacakan aturan permainan, di mana masing-masing para peserta akan diberikan 10 kelereng. Para pemain dipersilakan memainkan kelereng itu bersama pasangan mereka dan memainkan permainan kelereng jenis apapun dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Pemain dikatakan menang apabila ia berhasil memperoleh 10 kelereng milik temannya. Mendengar aturan permainan itu, para peserta jadi pada menyesal dan sangat sedih karena mengetahui mereka harus mengeliminasi rekannya sendiri. Sang-woo segera mengajak Ali untuk segera memainkan permainan tersebut. Dia mengajak untuk memainkan permainan taruhan kelereng dengan menebak ganjil atau genap. Sang-woo dan Ali pun memulai permainan mereka. Terlihat Sang-woo yang kalah bertaruh saat menebak kelereng milik Ali. Bahkan saat gantian Ali yang menebak, Sang-woo pun tetap kalah juga.
왜? Hingga akhirnya yang tersisa milik Sangwoo tinggal satu kelereng saja. Sangwoo marah besar. Ia merasa ditipu oleh Ali karena seharusnya permainan pertaruhan yang mereka jalani berpeluang menang 50 berbanding 50. Tapi entah kenapa ia bisa kalah terus-menerus. Salah seorang panitia mencoba untuk melerai perkalian itu dengan menodongkan pistol. Sangwoo pun meminta maaf kepada Ali. Ia mulai memohon kepada Ali untuk menolongnya agar tidak kalah di permainan ini dengan mengingatkan kebaikan yang telah ia berikan selama ini. Kemudian Sangwoo memberikan ide untuk menggabungkan seluruh kelerengnya dengan milik Ali. Tujuannya untuk melawan pemain yang lain. Ali pun menyetujuinya. Demi keamanan, Sangwoo membuatkan tas kelereng dari kaosnya agar Ali dapat membawanya dengan aman. Lalu Sangwoo mengajak Ali untuk mulai berpencar dan melihat peserta lainnya. Saat Ali sudah pergi, ternyata Sangwoo telah berhasil membohonginya. Sangwoo telah menukar semua kelereng milik Ali dengan saku miliknya yang berisikan batu kerikil. Kemudian Sangwoo segera memberikan kelerengnya itu kepada panitia penjaga. Di sisi lain, Doksu memainkan kelerengnya dengan bertaruh seperti yang dilakukan oleh Sangwoo. Tampak ia juga payah memainkan permainan tersebut. Ketika pasangannya itu terus-menerus menang, ia meminta untuk ganti melakukan jenis permainan. Dia usul untuk memainkan permainan lempar kelereng ke dalam lubang yang telah ia buat. Bagi yang berhasil memasukkan kelereng ke dalam lubang itu, ia berhak mengambil semua kelereng dari lawannya yang tercecer di sekeliling lubang tersebut. Akhirnya mereka pun mulai memainkan permainan itu. Tampak Doksu berhasil memasukkan kelereng miliknya. Ia pun segera mengambil semua kelereng yang tercecer di samping lubang tersebut. Permainan pun dilanjutkan hingga keduanya sama-sama memiliki satu kelereng saja. Saat giliran Doksu melempar kelereng, lemparannya hanya berhasil berhenti di tepi lubang. Rekannya sangat percaya diri dan merasa akan memenangkan permainan ini. Lalu saat ia melemparkan kelereng terakhirnya tersebut, kelerengnya berbelok mengenai kelereng milik Doksu dan mendorongnya ke dalam lubang. Sontak saja Doksu langsung sangat senang kegirangan. Melihat hal itu, rekannya langsung mencoba kabur. Namun usaha tersebut sia-sia. Seorang panitia berhasil mengejar dan menembaknya sampai mati. Sementara itu, Gi-hun dan kakek tua nomor 1 mencoba tegar menghadapi kenyataan. Mereka melakukan perjanjian dengan sepakat jika salah satu dari mereka akan menjadi ganbu, yang bisa diartikan adalah orang yang berkorban. Namun tiba-tiba penyakit pikun milik sekakek kambuh. Gi-hun mencoba untuk menyadarkannya agar segera memainkan permainan tersebut. Namun si kakek tampak masih belum sadar juga dan malah ingin pulang ke rumah. Gi-hun berusaha menyadarkannya sampai membentak si kakek dengan sangat keras. Akhirnya kakek tersebut mau memainkan kelereng mereka. Gi-hun dan si kakek tua nomor 1 itu sepakat untuk memainkan pertaruhan menebak kelereng juga. Dalam sesi pertama, Gi-hun langsung kalah dan harus menyerahkan 5 kelereng miliknya. Saat sesi kedua, Gi-hun kalah lagi. Ia bahkan mempertaruhkan 4 kelerengnya, sehingga kelereng yang ia miliki tinggal 1 buah saja. Melihat hal itu, panitia yang menjaganya langsung bersiap mengeluarkan pistol. Gi-hun kaget dan memberitahu panitia itu bahwa ia masih memiliki 1 kelereng lagi. Saat sesi ketiga permainan dengan berbekal 1 kelereng miliknya, Gi-hun tetap saja kalah. Namun penyakit pikun si kakek kambuh lagi. Ia meminta Gi-hun untuk mengucapkan tebakannya sekali lagi. Mengetahui hal itu, Gi-hun dengan berat hati membohonginya. Si kakek tua itu pun kemudian jadi menyerahkan 1 kelerengnya. Lalu Gi-hun memanfaatkan keadaan kakek yang pikun itu. Pada giliran selanjutnya, Gi-hun pun membohongi si kakek terus-menerus sampai yang tersisa tinggal 1 kelereng saja. Di tempat lain, Saebyeok diajak gadis nomor 24 untuk melakukan 1 permainan cepat yang sekaligus mempertaruhkan seluruh kelereng mereka. Namun sebelum itu, gadis tersebut mengajak Saebyeok untuk menceritakan kisah hidup mereka masing-masing sambil menanti waktu permainan mendekati detik-detik terakhir. Saebyeok pun mulai menceritakan kisah hidupnya. Di sisi lain, tampak beberapa pemain lain mulai tereliminasi. Saebyeok bercerita jika ia sudah terbiasa melihat orang mati karena saat masih kecil di kota kelahirannya pernah terkena wabah penyakit yang mematikan sampai membunuh kakek dan neneknya. Setelah itu, gadis nomor 24 pun mulai ganti menceritakan kisah hidupnya. Tak terasa waktu permainan tinggal 2 menit lagi. Saebyeok pun segera mengajak gadis nomor 24 tersebut untuk bermain. Seperti persetujuan awal, mereka akan memainkan 1 permainan dengan taruhan seluruh kelereng yang mereka miliki.
Permainan yang akan mereka mainkan adalah melemparkan satu butir kelereng ke arah tembok. Siapa yang berhasil melempar kelereng miliknya paling dekat dengan dinding itu, maka ialah pemenangnya. Sebelum permainan itu dilakukan, Sae-byeok memberitahukan nama aslinya sebagai ucapan perpisahan. Kemudian, gadis nomor 24 itu juga menyebutkan nama aslinya, yakni Jiyoung. Gadis tersebut menyuruh Sae-byeok untuk melempar kelerengnya terlebih dahulu. Sae-byeok pun segera melempar kelerengnya itu. Terlihat lemparannya berhasil berhenti pada tanah yang cukup dekat dengan tembok tersebut. Setelah itu, Jiyeon mengambil gilirannya. Namun saat melempar kelereng tersebut, ia hanya menjatuhkan kelerengnya begitu saja. Mengetahui hal itu, Sae-byeok langsung memprotes kepada Jiyeon. Ia tidak ingin menang dari pihak musuh yang mengalah. Ia menyuruh Jiyeon untuk melemparkan kelerengnya dengan benar. Namun Jiyeon tidak ingin mengulanginya. Ia sengaja melakukannya karena ia merasa tidak memiliki siapa-siapa yang nantinya dijadikan tempat untuk pulang. Saat Sae-byeok mau pergi, Jiyeon berpesan kepada Sae-byeok untuk terus berjuang sampai akhir. Mendengar hal itu, Sae-byeok langsung meneteskan air mata. Untuk terakhir kalinya, Jiyeon mengucapkan kalimat perpisahan dengan berterima kasih kepada Sae-byeok karena telah mau bermain bersamanya. Dan tak lama kemudian, seorang panitia menembak kepala gadis tersebut. Sementara itu, setelah berkeliling ke sana kemari, Ali tidak menemukan pemain lain yang cocok untuk diajaknya bermain. Lalu ia kembali lagi mencari Sang-woo. Namun setelah memanggilnya berkali-kali, ia baru sadar ternyata ia telah dibohongi. Semua yang ada di kantong sakunya ternyata berupa batu-batu kerikil yang diisi oleh Sang-woo ketika membuatkannya tas dari kaosnya tadi. Ia tidak menyangka Sang-woo telah tega membohonginya. Kemudian panitia yang ada di belakangnya menembak kepala peserta itu. Di tempat lain, setelah lama bermain, terlihat si kakek tua nomor 1 yang sudah tidak memiliki kelereng di tangannya. Namun ia masih ingin terus bermain. Lalu dengan berat hati, Gyun meninggalkannya dan segera menyerahkan semua kelerengnya kepada panitia. Akan tetapi, kakek tersebut ternyata masih memiliki satu kelereng di saku celananya. Gyun pun kaget. Lalu ia segera menghitung kelerengnya lagi. Dan ternyata benar, ia hanya memiliki 19 kelereng saja. Sayangnya kakek itu kembali pikun dan berjalan ke tempat lain. Kyun pun segera mengejarnya. Dia berusaha menyadarkan si kakek dengan sedikit lebih frontal, membuat kakek tersebut akhirnya tersadar kembali dari pikunnya. Namun untuk taruhan kali ini, ia menginginkan kelereng miliknya dan kelereng milik Kyun dipertaruhkan semuanya. Mendengar hal itu, Kyun langsung protes kepada si kakek karena menurutnya itu tidaklah adil. Si kakek kemudian menuturkan bahwa sebelumnya dirinya telah sengaja berpura-pura pikun sehingga bisa dibohongi pada tebakan taruhan. Mendengar hal itu, Gyun jadi merasa bersalah. Akan tetapi secara mengejutkan, si kakek malah memberikan satu kelereng miliknya itu secara cuma-cuma. Kakek tersebut mengingatkan kembali kesepakatan mereka bahwa saat bermain harus ada yang menjadi ganbu atau korban, dan ia telah memutuskan menjadi ganbu sejak awal. Mendengar hal itu, Gyun langsung berterima kasih dan memeluk kakek tersebut. Waktu permainan telah habis. Dengan perasaan yang campur aduk, Gyun berjalan pergi meninggalkan si kakek tua nomor 1. Lalu sebagai ucapan perpisahan, kakek tua nomor 1 itu memberitahu Gi-hun mengenai nama aslinya, yakni Oh Il-nam. Dan tak lama kemudian, Gi-hun mendengar tembakan keras mengenai kepala kakek tersebut. Gi-hun pun terus berjalan keluar dari arena permainan itu. Sungguh permainan yang sangat tragis. Permainan mematikan apa lagi yang akan dihadapi para peserta selanjutnya? Saksikan review alur ceritanya di episode ke-7 selanjutnya. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Squid Game episode ke-6. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya guys, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.